Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azif Fauzi Nur, NIM 12631120109. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya bagian subbab, yaitu Focus Group are Effective atau FGE, Theory Method, Role Play and Simulation, Studi Kasus, Catatan Lapangan, Interhasil Sampling, dan Satuan Kajian. Langsung saja kita pada subbab yang pertama, yaitu Focus Group are Effective atau disingkat FGE. Focus Group are Effective yaitu metode menemukan kelompok-kelompok yang kritis terhadap isu-isu penelitian yang sedang dilakukan dalam memunculkan data pada norma-norma budaya dari suatu kelompok. Dari kelompok peneliti ini akan memperoleh informasi-informasi yang bersifat kritis dan multi aspek. Subbab yang kedua yaitu Diary Methods atau catatan harian, adalah laporan instrumen yang digunakan berulang kali untuk memeriksa pengalaman yang sedang berlangsung, menawarkan kesempatan untuk menyelidiki proses-proses sosial, psikologis, dan fisiologis dalam situasi sehari-hari. Ada 3 jenis diary methods atau catatan harian, yaitu yang pertama dikenal dengan rekaman interval kontingen. Bila menggunakan metode ini, pasangan atau anggota keluarga merekam kegiatan sehari-harinya secara reguler dan ditentukan interval waktunya. Sebagai yang dipilih oleh peneliti, para peneliti mungkin ingin mendapatkan rekaman kegiatan peserta untuk melaporkan apa yang telah terjadi sejak rekaman terakhir atau pada apa yang peserta dapat melakukan atau perasaan saat ini. Yang kedua, yaitu metode diary yang dikenal sebagai rekaman sinyal kontingen. Berbeda dengan rekam interval kontingen, di mana peserta melaporkan pengalaman berkala. Misalnya 1 rekaman per hari. Rekaman sinyal kontingen dilakukan bila menentukan interval waktu yang tetap atau acak, dan peserta sering melaporkan pengalaman dalam waktu tertentu. Ketiga, adalah laporan diri harian. Dalam metode ini, peserta diminta untuk melaporkan setiap kali sebelum suatu kegiatan yang telah terjadi. Subbab selanjutnya yaitu Role Play and Simulation atau disingkat RPS. Metode Role Play and Simulation, peserta dapat diminta untuk memainkan peran, atau mungkin diminta untuk mengamati peran bermain. Setelah itu mereka diminta untuk menilai perilaku, perasaan rapolan, dan memprediksi kejadian lebih lanjut. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi dari informan tentang pengalaman mereka di dalam proses sosial yang telah mereka jalani di masa lalu, atau untuk melihat persepsi informan tentang peran-peran yang mungkin akan dilakukan di masa depan. Bab selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang satu latar atau subjek tunggal atau tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Definisi lain mengetengahkan bahwa studi kasus adalah eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas atau serangkaian kasus. Isi dari studi kasus ditentukan oleh tujuannya, yang secara tipikal menyatakan properti dari kelas di mana hal yang dikaji terkandung di dalamnya. Ada 4 tujuan yang seharusnya menangkap sebagian besar dari tujuan-tujuan yang ditentukan di dalam studi kasus, yaitu yang pertama membuat kronikel, yang kedua menggambarkan, yang ketiga mengajar, dan yang keempat yaitu menguji. Kita lanjut pada subbab selanjutnya yaitu catatan lapangan.
Catatan lapangan yaitu catatan tertulis tentang apa yang peneliti dengarkan, lihat, alami, dan pikirkan dalam pengumpulan data serta merefleksikan pada data dalam sebuah studi kualitatif. Apa yang orang katakan dan mereka lakukan dicatat langsung saat itu juga, dan berbagai keadaan atau peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian juga dicatat. Catatan data tersebut disebut sebagai catatan lapangan. Yang selanjutnya yaitu sampling dan satuan kajian. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan non-kualitatif. Sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya atau construction. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Satuan kajian. Satuan kajian biasanya ditetapkan juga dalam rancangan penelitian. Keputusan tentang sampel, besarnya, dan strategi sampling begitu. Pada dasarnya tergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian itu bersifat perorangan, seperti siswa, klien, pasien yang menjadi satuan kajiannya. Sekian presentasi dari saya sekaligus dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.